Kabupaten Teluk Wondama yang terletak tepat di tengkuk kepala burung tanah Papua. Teluk Wondama juga memiliki pesona keindahan alam yang sangat potensial untuk menjadi tujuan wisata. Tak hanya wisata alamnya saja yang menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung ke Teluk Wondama. Tempat yang dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata sejarah ialah Batu Peradaban Orang Papua, Gereja Isna Jedi, yang merupakan salah satu gereja tertua yang memiliki beberapa peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu peradaban di tanah Papua. Salah satunya, Alkitab Tua berbahasa Indonesia terbitan Belanda pada tahun 1898. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya, Sabari Christian Mambor Esud, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 16 tahun 2021 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Judul proyek perubahan saya adalah Strategi Promosi Potensi Pariwisata Teluk Wondama melalui pemanfaatan aplikasi. Merupakan proyek perubahan yang memprioritaskan pada pembangunan dan pemanfaatan aplikasi online untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata sebagai wisata unggulan Kabupaten Teluk Wondama secara masif. Data pengunjung pada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, di mana setiap tahunnya jumlah pengunjung yang datang selalu meningkat, kecuali di masa pandemi ini. Tahun 2019 jumlah pengunjung 3.793 orang, namun pada tahun 2020 turun menjadi 581 orang. Sebagian besar pengunjung adalah warga negara asing. Hal ini disebabkan karena berwisata ke Papua merupakan wisata dengan biaya yang cukup tinggi. Permasalahan yang reformer lihat dalam penelitian ini, di mana belum adanya promosi yang efektif dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama. Tujuan jangka pendek, inventarisasi database pariwisata Teluk Wondama, kemudian membangun media promosi pariwisata Wondama Tourism. Tujuan jangka menengah, pertama, menyusun perencanaan daftar paket wisata Teluk Wondama. Yang kedua, meningkatkan fitur paket wisata aplikasi Wondama Tourism. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah pengintegrasian Wondama Tourism dengan website resmi Kabupaten Teluk Wondama. Harapan reformer dengan adanya aksi perubahan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Teluk Wondama. Saya akan kenaikan pariwisata ini belum bersinergi secara optimal dengan stakeholder. Saya Dewi Simbar, Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Ini saya menyatakan sebelumnya mendukung aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Sabari Christian Mambor Esud, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama, dengan judul Strategi Promosi Potensi Pariwisata Teluk Wondama melalui pemanfaatan aplikasi, karena potensi pariwisata di daerah kita akan dapat dikembangkan dengan baik, diketahui secara luas oleh seluruh warga masyarakat, baik lokal, nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu, dan tentu bahwa melalui proyek perubahan ini kita harapkan bersama, dan saya yakin dengan pasti bahwa akan meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Teluk Wondama, yang tentunya pada akhirnya juga akan meningkatkan kunjungan wisatawan di wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Bupati Teluk Wondama memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan oleh ASN atas nama Sabari Christian Mambor Esud dengan judul Strategi Promosi Potensi Pariwisata Teluk Wondama melalui pemanfaatan aplikasi. Demikian. Masuk pada web Wondama Tourism sangatlah mudah. Kita tinggal mengklik Google Chrome yang tersedia atau Mozilla atau browser-browser yang lainnya. Apabila sudah terbuka, kita tinggal mengetik
Wondama Tourism. Akan muncul menu-menu, kita tinggal klik yang sudah tersedia Wondama Tourism, maka terbuka web dari Wondama Tourism. Di sini ada pilihan 2 bahasa, kita tinggal memilih. Di sini saya pilih untuk bahasa Indonesia, tinggal mengklik saja. Pada web ini terdapat banyak informasi yang apabila kita ingin mendapatkan informasi tentang Wondama, kita tinggal membuka saja web Wondama Tourism. Di sini ada informasi tentang wisata budaya, tentang pemrosesan sagu di Teluk Wondama, yang mana pemrosesan sagu ini merupakan satu kearifan lokal di Kabupaten Teluk Wondama. Apabila ada wisatawan yang ingin snorkeling, diving, bisa melihat informasi pada web ini juga. Bila ada wisatawan yang menggemari tentang pengamatan burung di hutan tropis, kita bisa mendapat informasi-informasi tersebut pada web ini tersedia. Aksesibilitas ke Teluk Wondama dapat kita lihat juga pada web ini tersedia, yaitu dengan mengklik how to get to Wondama, bagaimana cara kita ke Wondama. Di sini terdapat peta yang menggambarkan cara kita atau aksesibilitas kita untuk masuk sampai ke Wondama. Informasi tentang Kabupaten Teluk Wondama terdapat juga pada web ini. Akomodasi atau sarana penunjang di Kabupaten Teluk Wondama dapat juga kita lihat pada web Wondama Tourism. Web Wondama Tourism merupakan hasil kerjasama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama dan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Diharapkan dengan adanya web Wondama Tourism dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Teluk Wondama. Kesimpulan dari rancangan proyek perubahan adalah 1. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana atau media promosi destinasi wisata di Kabupaten Teluk Wondama. 2. Kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder di lingkungan Pemda Kabupaten Teluk Wondama bersama pelaku usaha, penggiat pariwisata, pelaku wisata perlu ditingkatkan. 3. Aspek pemasaran di sektor publik harus dilakukan secara masif dengan memanfaatkan teknologi dan informasi di media sosial, terbukti mampu menghadapi perubahan situasi yang terjadi. Strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial dapat diadopsi guna memasarkan inovasi atau perubahan yang ditawarkan. 4. Keberanian berinovasi memberikan peluang untuk menghasilkan sesuatu hal baru yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Rekomendasi dari rancangan proyek perubahan yaitu 1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder sangat diperlukan dalam menjaga keberlangsungan atau sustainable sebuah inovasi. Tapi kekompakan, keuletan, dan kesungguhan serta semangat kerja antar stakeholder harus tetap ada dan solid. 2. Partisipasi dan peran masyarakat yang tinggi dalam upaya memajukan dan membangun daerah. Keberhasilan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat karena sebagai subjek dan sekaligus objek dalam proses perubahan yang dilaksanakan.